wabarakatuh dan selamat siang dimanapun Anda berada. Dan juga semoga ya kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalani hari. Dan terus semangat tentunya ya dalam menambah wawasan dan juga ilmu pengetahuan terkhusus di bidang pendidikan. Kali ini saya Salsabila Rahab yang mana ya kembali menemani Anda dalam podcast kita hari ini. Dalam podcast terkait dengan pendidikan, yang mana kali ini adalah kita akan membahas terkait dengan media pembelajaran. Nah, dalam kesempatan kali ini juga mungkin teman-teman di sana ya sudah melihat di samping saya ini ada narasumber hebat kita, yang mana Ibu Hainur Insani, SPD, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah salah satu tenaga pengajar ya atau guru di salah satu SD negeri 100216 Angkola Selatan, dan juga sekaligus sebagai mahasiswa pasca sarjana S2 yang di Universitas Padang Sidimpuan, yaitu UIN Sahada Padang Sidimpuan. Baik, kita sapa dulu Ibu yang sudah berhadir. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Salsa. Baik, bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Salsa, bagaimana dengan Salsa? Alhamdulillah baik sekali. Nah, baik, sebelum kita berpanjang lebar kali ya, mungkin kita bahas dulu. Ibu Hainur ini adalah salah satu tenaga pendidik di SD Negeri 100216 ya, betul ya Bu ya, Angkola Selatan. Nah, Betul, Salsa. sebelumnya untuk terkait dengan latar belakang pendidikan, nah mungkin ada yang penasaran ini ya, selain sarjana pendidikannya itu di mana ya Bu? Oh, sarjana pendidikannya di UMSU, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Baik, itu di Medan Di ya. Medan, iya. Nah, kemudian dilanjut ya, Dilanjut dengan S2-nya lanjut pada S2-nya. UIN Sahada Padang Sidimpuan dengan mata kuliah dengan jurusan ya, Pendidikan jurusannya Dasar. Pendidikan Dasar. Berarti ini adalah sejalan ya, Iya, linear sejalan, ya. ya. Baiklah. Untuk itu ya, kali ini kita sudah sapa narasumber kita, dan kali ini kita akan membahas ya terkait dengan media pembelajaran. Mungkin di sekolah Ibu untuk media pembelajaran saat ini untuk tahapan penerapannya apakah sudah lama digunakan atau baru kali ini? Kalau penggunaan media sendiri sih itu sudah lama digunakan, tetapi mungkin ya ada tahapannya. Iya betul. Yang dimana tahapannya itu pertama kan media itu kan alat perantara. Sebelumnya ya, mungkin tadi kita lupa ya bahwasanya sebelum kita panjang lebar bahas terkait dengan media pembelajaran, apa sih itu media pembelajaran ya kan? Jadi gini, Salsa. Jadi Iya. media pembelajaran itu kan salah satu alat perantara yang dimana seorang guru dapat menyampaikan pesan ataupun ilmu kepada siswanya Iya. melalui misalnya bisa gambar Iya. ataupun hal-hal konkret nyata benda bisa dijadikan media. Baik. Jadi tahapannya itu pada sekolah Ibu dulu orang masih menggunakan media konvensional. Media konvensional itu bagaimana sih? Iya betul. Jadi media konvensionalnya yang dipakai pada sekolah kami itu medianya media langsung. Misalnya gini ya, misalnya pada materi matematika. Pada materi matematika itu biasanya di bawah itu lidi. Lidi ya, iya. Ya. Sapu itu ya. Sapu lidi. Sapu lidi ya, betul. Jadi nanti seorang siswa, satu siswa itu membawa misalnya 50 lidi. Tapi lidinya kecil-kecil seperti ini ya. Potong-potong ya, itu kan dipotong-potong panjang ya, Iya. hampir ada 1 meter, setengah meter ya. Nah, Jadi itu tahapan awal pada 2019, 2020 masih menggunakan seperti itu. Jadi makin kesini, Ibu kan di situ masih 2 tahun ya. Nah, lama mengajarnya baru 2 tahun Iya. ya? Udah lama dong itu ya berarti Iya, ya? baru 2 tahun. Jadi di situ sudah mulai menggunakan media pembelajaran yang berbasis internet, ICT. Seperti paling sering itu digunakan media pembelajaran berbasis video, berbasis video Canva, PPT, dan lain-lainnya. Tapi ada beberapa hambatan yang sering terjadi di situ. Kan sekolah Ibu sekolah termasuk sekolah pelosok ya. Berarti sekolah Ibu ini masuk dalam kategori 3T ya? Iya, Masuk ya berarti masuk. ya?
Berarti dari misalnya ini kan kita Kota Padang Sidimpuan ya. Dari sini menuju ke sekolah ibu itu ada berapa jam sih? Jarak tempuh yang ibu lalui menggunakan sepeda motor ya. Menggunakan sepeda motor itu paling cepat 50 menit. 50 menit, hampir Iya. 1 jam Ya, ya? hampir 1 jam. Jadi akses jalan ke sana itu ya bisa, akses jalan masih bisa. Bisa. Listrik ada. Ada. Tetapi internet Internet yang masih kurang stabil ya? iya masih kurang stabil. Di sekolah ibu ataupun di lingkungan di kecamatan itu tidak bisa menggunakan kartu. Kartu internet di HP ya? Iya, kartu internet di HP itu tidak bisa digunakan. Iya. Jadi kalau kita misalnya ingin memasang internet bisa, kayak harus bulanan dia. Oh, berarti masih ada biaya per bulan untuk membayar internet ya? Iya, tidak bisa menggunakan kartu ataupun bisa menggunakan voucher. Jadi kalau kita di Sidimpuan ini menggunakan voucher itu kan voucher misalnya voucher Telkomsel Iya. ataupun apa gitu eksis gitu kan. Kalau di sana dia itu vouchernya perorangan, dia itu kayak misalnya satu orang memasang internet per bulanan. Abis itu dia mengecer paket yang sudah dia pasang bulanan. Diberikan kepada orang lain ya? Diberikan kepada orang lain dengan ada kode. Kodenya itu nanti paling ditulis di kertas kecil segini. Ada angka ataupun huruf yang akan dimasukkan seperti passwordnya. Passwordnya baik. Sebelumnya berarti itu adalah antinya itu berbayar ya? Iya, berbayar. Itu bayarannya bagaimana sih? Di situ sistemnya per jam itu ada 3.000. 3.000 per jam. Iya, per 3.000 per jam. Baik, berarti untuk mengakses teknologi di sana masih kurang stabil sehingga harus menggunakan voucher ya Bu ya. Iya, Baik. menggunakan voucher. Kita lanjut tadi membahas terkait dengan media pembelajaran, tapi tadi udah Ibu bilang ya ada yang dulunya itu masih menggunakan media pembelajaran yang bersifat konvensional ya, konvensional. dan sekarang sudah diintegrasikan atau dikombinasikan dengan ICT. Iya. Untuk itu boleh dong Ibu sampaikan, tentunya ada dong ya jenis-jenis dari media pembelajaran sendiri. Oke. Jadi kalau jenis-jenis media pembelajaran itu kan ada visual. Iya, visual yang pertama. Yang berbasis penglihatan. Penglihatan yang bisa dilihat ya. Yang dapat bisa dilihat seperti gambar. Iya, betul. Foto ataupun benda nyata. Poster mungkin Poster masuk ya. bisa Baik. masuk. Habis itu ada berbasis auditori, pendengaran. Visual audio kali ya? Audio ya. Iya, betul. Audio itu berbasis pendengaran. Seperti video yang kita putar, lagu. Iya. Lagu bisa termasuk media pembelajaran asalkan dipadukan dengan materi pembelajaran. Baik, dan juga mungkin masuk yang namanya radio ya, apalagi dulu radio. ya. Baik. Nah, yang ketiga nih, tadi masih dua. Yang pertama visual, yang kedua audio atau auditory, dan yang ketiga Ada audio visual. audiovisual. Nah, audiovisual sendiri Itu dimana suatu media itu di dalamnya ada berbasis penglihatan, ada berbasis suara. Apa itu contohnya, Salsa? ya, contohnya apa tuh? Contohnya itu bisa termasuk video, karena di dalam video seorang siswa itu dapat mendengarkan media pembelajaran yang kita sampaikan dan juga dapat melihat. Jadi dia itu lebih efektif. Kadang kan anak itu ada jenisnya itu berbeda-beda ya, karakter seorang anak itu. Iya, berbeda-beda. Apalagi satu kelas, mungkin satu kelas di ruangan Ibu itu ada berapa siswa? Ada 28. Wah, banyak ya, 28 ya. Tentunya karakter dan juga sifatnya pasti berbeda-beda. Nah, untuk itu mungkin saat ini penggunaannya dari 3 media pembelajaran tadi ya, ada visual, audiovisual, dan juga auditori ya. Itu yang sudah digunakan di sekolah Ibu sendiri udah sejauh mana? Pada sekolah ibu, khususnya pada kelas ibu, kebanyakan itu menggunakan visual dengan audio visual sudah digunakan. Iya, sudah digunakan ya. Tetapi dengan keterbatasan yang tadi sudah ibu sampaikan kan, di situ akses internet sangat terbatas. Iya, Jadi betul. kalau kita membuat media pembelajaran berbasis kayak
tonton ataupun kita langsung menyaksikan kepada anak-anak bagaimana Iya. cara membuat proyek tersebut, Iya, atau itu bahkan susah. atau bahkan dari Canva ya, itu Iya, yang membutuhkan susah. jaringan, berarti susah ya? Iya. Mm-mm. Jadi cara mengatasinya, orang ibu itu sudah mempersiapkan materi ataupun print out. Misalnya kan kayak Canva. Di dalam Canva itu kan sudah terdiri dari materi yang ibu susun Iya, medianya. betul. Sudah ibu susun ini kan, ibu print out di rumah karena kan rumah ibu kan di kota. Di kota dapat jaringan kan. Iya. Jadi itu di print out, dia dibawa ke sekolah. Jadi inilah ibu sampaikan kepada anak-anak ibu, gini loh anak-anak, ini loh media pembelajaran yang berbasis Canva itu, ginilah hasilnya yang dikeluarkan dari website Website. Canva itu. Berarti inovasi seorang guru ya, Iya. berarti artinya seorang guru juga harus kreatif ya dalam penggunaan media pembelajaran Betul ini. sekali, Salsa. Betul. Nah, untuk itu sebelumnya Ibu di kelas berapa ini mengajarnya? Ibu di kelas 5. Kelas 5 ya. Berarti di sana ada nggak kelas 5 atau bahkan AB atau hanya satu kelas? Kalau di sana itu satu kelas ada 2 rombel. Yaitu 2 rombel maksudnya apa? AB. Oh, AB. Ya, Nah, ya. AB. Jadi dia ada 12 kelas pada sekolah itu. Di dalam kelas itu anak-anak kan beragam kan? Iya. Beragam sekali. Jadi pandai, harus kita sebagai guru harus pandai-pandai. Kayak orang ibu kan tertinggal, desa tertinggal di mana internetnya tidak bisa diakses. Jadi mau tak mau, memang kita sebagai guru harus mengupayakan bagaimana kita itu tidak tertinggal. Agar pembelajaran itu tersampaikan kepada siswa dengan baik ya, dan Iya. juga mungkin apalagi sekarang siswa itu mungkin lebih canggih daripada guru ya, artinya guru juga harus menyesuaikan dengan perkembangan anak dan juga pada zamannya anak ya, betul. Apalagi Salsa, kalau anak SD itu kan masih pada tahap operasional konkret. Operasional konkret, betul. Yang dimana operasional konkret itu fase psikologi seorang anak yang menurut Jean Piaget. Jean Piaget mengatakan masa operasional konkret itu di mana anak SD dari umur 7 tahun sampai 12 tahun sudah mulai bisa menggunakan ataupun berpikir dengan konkret ataupun nyata. Baik. Tetapi kita sebagai guru harus bisa menggunakan, harus memfasilitasi media pembelajaran agar anak itu tidak berpikir abstrak. Betul. Abstrak di sini maksudnya gini Salsa. Anak itu pastikan membayang-bayang. Iya. Abstrak, masih dalam bayangan ya pikirannya gitu. Dia tidak tahu bagaimana wujud aslinya. Jadi itulah guna media pembelajaran yang kita ajarkan pada sekolah. Jadi kalau menurut Salsa, misalnya ini anak kelas 1, anak kelas 1 kita bilang tidak boleh kita melakukan buang sampah sembarangan. Betul. Kita bilang kayak gitu sama anak, tidak kita lakukan. Apakah itu bisa dilaksanakan oleh anak? Tentunya tidak bisa ya kalau kita hanya mengatakan anak-anak tidak boleh buang sampah ya begitu ya. Tentunya kan harus ada pencontohan. Pencontohan. Maksudnya sesuai dengan kehidupan mereka ya. Mungkin bisa dengan menampilkan video sehingga di dalam video tersebut ada apalagi yang saat ini terjadi ya. Maksudnya di dalam video tersebut video pembelajaran ini ya Bu ya, yang mana ada anak yang membuang sampah sehingga sampahnya bertumpuk, sehingga banjir terjadi. Nah, akibat adanya penguapan ya. Penguapan. Selain itu mungkin bisa diajarkan kepada siswa bahwasanya bukan hanya sampah yang menyebabkan banjir ya. Mungkin bisa juga penebangan pohon atau bahkan penggundulan hutan ya, betul. Nah, berarti inilah dia tujuan media pembelajaran itu, yang mana membuat daya pikir siswa yang tadi abstrak
menjadi bisa konkret, berpikir nyata. dengan nyata. Baik, atau bahkan bisa diajarkan kepada siswa bagaimana solusinya sih, ya kan? Iya. Tadi kan akibat dari pembuangan sampah itu atau penebangan pohon itu terjadinya banjir. Nah, solusinya mungkin dibuat kepada siswa dengan kerja nyata menanam pohon, ya. Menanam pohon atau bahkan dengan hal-hal yang mudah dulu dengan mungkin salah saya juga berpengalaman ini di PKL ya, bahwasanya di setiap sekolah mungkin ada yang namanya taman atau apotek hidup. Iya. Di sekolah ibu sendiri ada tidak? Ada. Nah, di tanaman itu apa yang ditanam? Seperti bunga, tumbuhan, kayak misalnya sayur-sayuran. Iya, sayur-sayuran seperti cabai, sayur apa lagi ya, kangkung mungkin ya. Bisa. Beragam lah di situ. Apotek hidup namanya Bu, atau bahkan bisa dengan jahe, kunyit dan lain sebagainya. Baik, untuk itu ya Bu ya, tentunya dalam penggunaan media pembelajaran ini ada tidak menurut Ibu tentunya kan pasti mengeluarkan biaya gitu ya kan ya. Iya, untuk pasti itu mengeluarkan biaya. Untuk itu banyak gak menurut Ibu, apa sih, ada nggak terkendala bahwasanya guru-guru yang lain begitu untuk penggunaan media pembelajaran ini? Oke, ini isu yang paling sering dibahas ya kan? Paling enak dibahas, paling sering dibahas. Bagaimana sih tanggapan seorang guru kalau kita menggunakan media, pasti biaya keluarnya pasti banyak. Biaya pengeluaran semakin banyak. Nah, itu. Oke, kalau menurut saya di sini kan Ibu masih honor di sana, masih belum sertifikasi. Iya. Tapi mudah-mudahan segera ya. Amin. Kita doakan sama-sama ya. Jadi kalau menurut Ibu, kita bisa menggunakan ataupun membuat media pembelajaran yang sederhana. Contohnya nih. Contohnya kalau menurut Ibu, misalnya nggak usah per siswa kita bagikan media pembelajarannya. Iya betul. Kita bentuk kelompok. Kita misalnya di dalam satu kelas itu ada 20 siswa. Iya. Misalnya di dalam kelas itu ada 20 siswa. Kita betul. bagi aja 4 kelompok. Jadi satu kelompok itu ada 5 orang kan. Iya. Jadi kita buat media sederhana misalnya dari karton ataupun apa. Kalau di sekolah Ibu memang gimana ya, kondisi ekonomi di sana juga menengah ke bawah ya. Menengah ke bawah, yang dimana tidak bisa diharapkan siswa membawa alat dan bahan untuk peraga yang akan dibuat. Jadi itu pandai-pandai kita sebagai guru untuk menurunkan ataupun untuk mencegah biaya yang membengkak. Iya. Jadi kalau menurut Ibu, sepengalaman Ibu juga, kita bisa membuat media pembelajaran yang sederhana, yang tidak berlebihan, ataupun misalnya kita membuat proyek kan. Membuat proyek kita bisa menggunakan dari karton, kas, ataupun nggak usah semua benda yang baru harus dibeli gitu. Itu yang mungkin membuat biaya pembengkakannya. Iya betul. Berarti dengan menggunakan alat-alat yang sederhana, yang lebih sederhana dan membentuk kelompok kecil yang dimana kelompoknya tersusun dari siswa yang aktif dan kurang aktif. Berarti digabung ya, iya. Bukan hanya dibedakan siswa yang masih kurang dalam akademiknya mungkin ya. Karena menurut Ibu gini salah. Kalau kita tidak membentuk ataupun menggabungkan siswa yang pandai ke siswa yang misalnya kurang, masih kurang, ya. Orang itu kurang berbaur. Sebagian anak itu lebih paham jika temannya yang mengajarinya, bukan kita sebagai guru. Iya. Makanya di dalam kelompok kita tidak bisa mengelompokkan yang homogen ataupun yang sama semua yang kemampuannya. Jadi kita harus menggabungkan yang pandai dengan yang kurang pandai atau heterogen. Sehingga nanti mungkin mereka akan berkolaborasi ya. Berkolaborasi, lebih berbaur, membagi tugas waktu. Tentunya iya betul. Artinya di sana mereka akan mempunyai tanggung jawab sendiri ya kan. Ada mungkin yang dia artinya Bu, mungkin dia tidak
pintar dalam akademik kita katakan ini, tapi dia pintar dalam mengekspresikan atau bahkan dia kreatif dalam menyusun, membuat karya, betul sekali. Nah, untuk itu nih Bu, tadi kita sudah membahas terkait dengan biaya pengeluaran begitu ya untuk media pembelajaran, sehingga saya ingin menanyakan nih, ada nggak sih bagaimana dukungan dari sekolah? Apakah ada sarana prasarana yang disiapkan untuk mendukung media pembelajaran ini terlaksanakan? Oke, kalau pada sekolah ibu ada sebagian media pembelajaran yang tersedia seperti patung apa tuh? Anggota tubuh, iya betul. Sistem pencernaan, ada sebagian poster ataupun gambar yang ditempel-tempel, itu ada, disediakan oleh kepala sekolah, serta alat baku yang akan bisa dibuat, misalnya kayak kertas manila disediakan oleh kepala sekolah, dan gunting, lem juga ada sebagian di kantor ya, di kantor guru ya. Baik. Untuk proyektor sendiri nih, bukan kan kita ingin membuat PPT gitu ya, atau bahkan menampilkan PPT di kelas, atau bahkan menonton video, film, itu ada nggak disediakan? Di sekolah ibu memang ada, tetapi di dalam sekolah itu cuma satu, terbatas, sangat-sangat terbatas. Jadi itu kalau kita ingin membuat video ataupun menonton video, kita harus berkonfirmasi ataupun membuat jadwal dengan rekan-rekan yang lainnya. Berarti sesama guru ya? Sesama guru harus saling konfirmasi, kolaborasi ya, dengan terkait dengan penggunaan sarana prasarana yang ada di sekolah. Baik. Untuk itu nih Bu, ada nggak kalau tadi udah dari sekolah ya, untuk dinas pendidikan mungkin ada nggak pelatihan-pelatihan yang diberikan untuk guru? Kalau masalah pelatihan itu banyak ya yang sudah dibuat oleh dinas pendidikan Tangsel, tetapi terkadang penyakit seorang guru bukan menjelekkan rekan sejawat ya, tetapi kebanyakan dari guru-guru itu, apalagi kalau udah tua, malas belajar, malas untuk mengupgrade ilmu yang baru yang untuk diaplikasikan kepada siswa. Baik. Jadi kalau misalnya ada pelatihan ataupun apa, pasti yang selalu disuruh ataupun diperintahkan itu adalah guru-guru muda. Guru-guru muda ya kan. Berarti ibu sendiri udah sering lah ya berarti ini ya ditunjuk ya? Ya lumayan lah. Untuk itu nih Bu, contohnya apa sih pelatihannya? Pelatihannya tuh misalnya ada membuat media pembelajaran yang menggunakan aplikasi website. Kayak kalau kemarin pernah juga menggunakan quizzes, pernah pelatihan tentang Python ataupun AI pernah juga. Tetapi karena kan keterbatasan jaringan, tidak semua bisa mengakses. Gimana sih pendapat Salsa itu media pembelajaran AI itu? Sekarang gimana Salsa? Kalau menurut saya media pembelajaran AI tentunya sangat mempermudah ya dalam guru menyampaikan pembelajaran. Tapi mungkin apalagi yang ibu katakan itu adalah di sekolah ya. Artinya kalau misalnya kita di kota nih masih bisa lah ya menyuruh siswa membawa gadget atau handphone sehingga mereka ikut dalam misalnya tadi ibu katakan quizzes bisa di handphone masing-masing ya. Kalau di sekolah ibu sendiri misalnya untuk penggunaan ini bagaimana yang dilakukan? Tidak ada berarti ya? Begini Salsa, seperti yang ibu bilang, kalaupun ingin membuat itu kita tidak bisa mengharapkan siswa untuk membawa gadget karena pada dasarnya perekonomian di sana kurang memadai untuk setiap anak mempunyai gadget satu per orang. Jadi misalnya pun kalau misalnya ada internet ataupun ibu membeli internet, jadi misalnya ibu membuat quizzes ataupun game
pernah kan game misalnya itu tebak kata, word wall. Iya, word wall. Jadi tebak kata ibu menggunakan HP, yang mana ibu itu harus berjalan-jalan pada setiap kelompok untuk menunjukkan bagaimana bentuk word wall itu, apa yang dihasilkannya, karena keterbatasan yang tadi Salsa. Iya. Proyektor kurang mendukung, jaringan yang kurang memadai, siswa yang kurang bisa membawa gadget gitu. Iya betul, artinya ya tentunya untuk penggunaan dari media pembelajaran berbasis ITC mungkin ya, ICT ya. ICT. Berarti untuk di desa, di sekolah ibu sendiri berarti masih kurang ya dalam penggunaannya, akibat ya itu tadi tantangannya ya. Tantangannya. Tetapi sebagai seorang guru, tantangan itu tidak boleh dijadikan suatu permasalahan yang begitu berat. Tetapi kita harus berusaha sebisa mungkin untuk mendapatkan solusi-solusi yang seperti ibu bilang tadi. Kita sebagai guru kan harus di era sekarang agar anak-anak tidak tertinggal, proses pembelajaran yang maju itu tidak tertinggal. Kita harus memberikan walaupun tidak semaksimal yang sekolah yang mendapatkan jaringan. Iya betul. Artinya seorang guru itu harus tetap berinovasi ya, mengembangkan yang ada, maksudnya terkait dengan apalagi saat ini ICT. Harus seorang guru harus mengetahui, bukan hanya maksudnya tuh tidak peduli gitu ya dengan perkembangan yang ada saat ini. Nah, tentunya menurut ibu ini ya, yang mana tadi inovasi setiap guru tadi pas ada pelatihan ya, tentunya banyak guru-guru yang tidak mau ikut gitu ya, tidak mau tahu. Artinya untuk solusi atau bahkan yang dilakukan oleh sesama guru, ibu itu bagaimana? Solusi sama guru yang ibu lakukan itu pertama berarti yang ikut latihan ataupun yang mengikuti pelatihan, misalnya ibu sendiri yang pergi mengikuti pelatihan, itu kan pelatihannya dikumpulkan di suatu tempat gitu kan, ada beberapa dari guru per kecamatan itu. Setelah itu utusan misalnya ibu yang diutus, habis itu setelah ibu pulang, ibu akan menyampaikan kembali bagaimana penggunaan, bagaimana hasil dari sosialisasi itu. Jadi siapa yang ikut sosialisasi dia harus mengajarkan ataupun mengasih tahu bagaimana hasil rapat dan cara-caranya. Baik, berarti artinya di guru tuh dikumpulkan ya untuk memberitahu apa saja sih yang didapatkan di saat pelatihan-pelatihan tersebut. Baik. Terima kasih Bu Hainur udah berbagi pengalaman. Nah, sebelumnya kita ini ke closing statement ya. Mungkin Ibu tadi ya tentunya ada perbedaan ya, bagaimana perbedaan antara siswa yang menggunakan di saat menggunakan media pembelajaran konvensional dan juga di saat menggunakan media pembelajaran yang berbasis ICT. Itu ada nggak perubahan dari karakter siswa atau bahkan hasil belajar siswa? Oke, kalau menurut Ibu, dimana kalau seorang guru menggunakan media, pendekatan ataupun strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa ataupun kan gini Salsa, kalau sekarang kita tidak boleh asal-asalan memilih media, strategi pembelajaran ataupun pendekatan pembelajaran. Iya betul. Jadi yang dilakukan seorang guru itu harus melakukan tes diagnostik namanya. Yang pertama tes diagnostik ya. Diagnostik. Adapun itu asesmen awal. Asesmen awal ataupun penilaian awal kepada siswa. Setelah itu kita bisa membentuk kelompok yang seperti Ibu bilang tadi. Membentuk kelompok agar orang itu berkolaborasi, berbaur dengan temannya. Jadi kita membentuk kelompok yang heterogen gitu Salsa. Jadi kalau kita sudah menggunakan itu, sudah mengerti bagaimana karakter siswa, kita bisa menggunakan media pembelajaran, pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan minat dan karakter siswa. Jadi kalau menurut Ibu, apabila penggunaannya sesuai, pasti akan menimbulkan keaktifan belajar siswa yang lebih semangat gitu.
Jadi keaktifan belajar siswa itu adanya umpan balik. Biasanya balik, umpan balik dari siswa tidak terlalu monoton gitu loh Salsa. Kalau kita menggunakan konvensional, misalnya ceramah terus gurunya, ceramah terus ataupun kita mencatat terus. Jadi itu tidak ada feedback yang kita dapatkan dari seorang murid itu. Artinya pembelajaran juga mungkin tidak Monoton monoton ya, baik. Berarti adanya peningkatan ya, adanya peningkatan hasil belajar siswa apabila kita menggunakan media pembelajaran, strategi pembelajaran, pendekatan yang sesuai dengan karakter siswa, sesuai dengan materi pembelajaran yang kita ajarkan. Baiklah, nah sudah panjang sekali kita bahas panjang lebar ya Bu ya terkait dengan media pembelajaran ini. Yang pertama tadi kita sudah membahas terkait dengan media pembelajaran itu apa, yang mana itu adalah sebuah alat penghantar agar pembelajaran itu tersampaikan kepada siswa. Dan kemudian tadi manfaatnya juga ada manfaatnya yang sangat beragam, yang dimana manfaatnya itu agar siswa mendapatkan pesan ataupun ilmu yang kita berikan lebih tersampaikan kepada siswa. Dan pembelajarannya juga mungkin lebih pakem ya, pembelajaran aktif, kreatif, menarik. Nah, selanjutnya kita juga membahas tadi terkait dengan jenis-jenis media pembelajaran dan juga pembelajaran konvensional, pembelajaran ICT, dan serta tadi juga sudah Ibu Hainur sampaikan terkait dengan tantangan dari penggunaan media pembelajaran itu sendiri, dan untuk solusinya juga sudah disampaikan, sehingga seorang guru itu harus banyak-banyak ya menggali ilmu dan juga wawasan, mengupgrade kemampuan diri seorang guru. Nah, untuk itu yang terakhir nih, ada nggak pesan yang Ibu sampaikan untuk sekolah atau bahkan dinas-dinas pendidikan sendiri? Jadi pesan saya itu atau saran agar kalau bisa semua daerah bisa akses dengan internet yang baik, yang memadai, agar tidak adanya ketinggalan. Betul. Agar sesuai dengan sekolah yang lain. Agar tidak terasing dan mungkin tidak ada perbedaan begitu ya. Baiklah. Terima kasih kepada Ibu Hainur yang sudah berkesempatan berhadir kali ini sebagai narasumber kita ya. Dan juga kali ini kita sudah mungkin di closing statement ya, udah hampir setengah jam kita berbincang-bincang podcast kali ini. Dan juga tentunya semoga pembahasan kita kali ini dapat bermanfaat bagi penonton semuanya, dan juga terkhusus untuk para guru-guru ya Bu ya. Para guru dimanapun berada, agar tetap semangat menghadapi apa nih Bu? Menghadapi tantangan seperti yang saya alami. Betul. Yang mana artinya banyak mungkin di luar sana guru-guru yang sama ya dengan banyak yang Ibu alami saat ini ya. Tentunya semoga kita doakan bersama-sama agar pembelajaran ini berjalan dengan baik dan lancar. Artinya media pembelajaran yang berbasis teknologi saat ini, sehingga kendala-kendala tersebut dapat teratasi. Baik, mungkin ada nggak Bu kata-kata terakhir yang Ibu berikan? Kata-kata terakhir itu tetap semangat menjadi seorang guru. Kita seorang guru harus lebih bijak, lebih menggali ilmu. Kita adalah pahlawan tanpa jasa. Baik, Masya Allah. Terima kasih kepada Ibu yang telah diberikan ya untuk edisi kali ini, atas saran dan juga motivasi tentunya untuk guru-guru yang lain yang ada di luar sana. Dan juga terima kasih kepada semuanya yang mungkin melihat video ini ya Bu ya, podcast kita kali ini. Terima kasih juga untuk penonton yang sudah membersamai dan juga sudah menonton sampai akhir. Dan saya Salsabila Harap selaku host ya pada kali ini. Terima kasih kepada Ibu Hainur juga. Dan juga sampai sinilah podcast kita terkait dengan media pembelajaran. Saya Salsabila Harap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.